Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan ekonomi mikro pada bab chapter yang ke-9, yakni analisis dari the analysis of competitive market, analisis dari pasar kompetitif atau pasar persaingan sempurna. Di sini dikatakan bahwa ada beberapa sub pembahasan yang akan dibahas dalam bab ini, tapi pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas 2 poin saja, yakni 9.1 dan 9.2, di mana 9.1 itu membahas tentang evaluasi keuntungan dan kerugian dari kebijakan pemerintah yang terkait dengan surplus konsumen dan surplus produsen. Dan yang 9.2 itu kita akan membahas tentang efisiensi pasar kompetitif. Kita coba lihat satu persatu. Di sini kita akan coba bahas pada bagian yang pertama itu adalah mengevaluasi keuntungan dan juga kerugian dari kebijakan pemerintah, dalam hal ini surplus konsumen dan produsen. Jika kita perhatikan pada review surplus konsumen dan produsen, kita akan menemukan bahwa dalam pasar yang sifatnya kompetitif dan dia tidak diatur atau diberikan kebebasan begitu, konsumen dan produsen itu akan menjual dan membeli pada harga pasar yang berlaku. Tetapi perlu kita ingat bahwa bagi sebagian konsumen, nilai barangnya itu akan melebihi harga pasar. Jadi nilai barangnya itu akan melebihi harga pasar, di mana mereka akan membayar lebih untuk kebaikan jika mereka harus melakukan itu. Nah, karena itu maka surplus konsumen itu adalah total manfaat atau nilai yang diterima oleh konsumen melebihi apa yang mereka bayarkan untuk barang tersebut. Atau bahasa lainnya itu adalah perbedaan antara apa yang konsumen bersedia membayar untuk suatu barang dan apa yang sebenarnya dibayar konsumen saat membelinya. Saat membelinya. Seperti misalkan contohnya pada kurva ini, pada gambar ini, konsumen A itu, misalkan kita memiliki kesanggupan untuk membeli sebuah barang itu pada titik price-nya itu misalkan 10. Namun ternyata yang dijual oleh produsen itu berada pada price-nya $5 misalkan, karena misalkan ada diskon atau karena ada diskon begitu. Maka yang terjadi adalah ada selisih antara kesanggupan konsumen untuk membayar sebesar $10 dengan harga yang ditetapkan oleh produsen terhadap barang tersebut. Maka kelebihan ini itu disebut sebagai surplus konsumen. Makanya pada arsiran berwarna kuning ini itu disebut dengan surplus konsumen. Pada grafik
pada gambar ini dikatakan bahwa konsumen A itu akan membayar sebesar $10 untuk barang yang harga pasarnya sebenarnya itu adalah hanya $5. Karena itu dia akan mendapatkan sisa dari dana yang akan dikeluarkan atau keuntungan yang akan dia peroleh karena adanya selisih harga itu sebesar $5. Nah, sedangkan konsumen B, ya, konsumen B itu akan mendapatkan benefit atau keuntungan itu sebesar hanya $2 karena dia menyanggupinya pada $7, di mana harga barang yang dipatok oleh produsen itu sebesar $5. Jadi selisihnya ada $2. Sedangkan pada konsumer C, ya, pada konsumer C itu dia tidak menerima manfaat, gitu, atau tidak mendapatkan manfaat, karena kemampuan dengan harga yang dia miliki itu adalah balance, sama. Maka di sini dikatakan bahwa surplus konsumen yang mengukur manfaat total bagi semua konsumen adalah area yang diarsir kuning antara kurva permintaan dengan harga pasar. Jadi ini adalah surplus konsumen. Nah, kemudian pada slide selanjutnya itu dikatakan pada gambar ini juga kita diajarkan tentang surplus produsen. Nah, di mana surplus produsen itu mengukur total keuntungan produsen ditambah sewa input faktor. Ditambah sewa input faktor. Nah, ini adalah, dikatakan ini adalah keuntungan yang dinikmati oleh produsen berbiaya lebih rendah dengan menjual pada harga pasar yang ditunjukkan oleh area yang diarsir hijau. Nah, yang diarsir hijau itu adalah ini, ya, dari 5, antara 5 dengan T0, ya. Di area yang warna hijau ini, itu adalah antara kurva penawaran dan harga pasar. Nah, sini dikatakan konsumen dan surplus konsumen dan produsen itu mengukur manfaat kesejahteraan dari pasar yang sifatnya kompetitif. Nah, itu yang bisa kita coba jelaskan berkaitan dengan surplus produsen dan surplus konsumen dan surplus produsen. Nah, jadi sini dikatakan bahwa surplus produsen, dalam literatur yang lain dikatakan bahwa pada surplus produsen itu adalah ukuran analog untuk produsen. Beberapa produsen akan memproduksi unit dengan biaya-biaya dengan harga pasar, namun unit lain dapat diproduksi dengan harga lebih rendah dari harga pasar dan akan tetap diproduksi dan dijual meskipun harga pasar itu lebih rendah. Maka dari itu, produsen itu akan menikmati keuntungan atau surplus dari menjual unit-unit tersebut. Untuk setiap unit surplus ini, itu adalah perbedaan antara harga pasar yang diterima produsen dan biaya marginal untuk memproduksi unit tersebut. Selisihnya itulah yang disebut dengan surplus produsen. Nah, kita lanjutkan pada gambar yang lain. Pada gambar yang lain, kita akan mencoba menjelaskan tentang penerapan surplus konsumen dan produsen. Di situ ada efek kesejahteraan, keuntungan dan kerugian bagi konsumen
dan produsen. Nah, di situ ada yang kehilangan apa ini? Dead weight loss. Apa ini? Kehilangan bobot apa ini? Bobot mati. Nah, kerugian bersih net loss itu adalah kehilangan bobot mati itu adalah kerugian bersih dari total konsumen yang ditambah produsen dalam kondisi surplus. Nah, sedangkan tadi efek kesejahteraan itu adalah keuntungan dan kerugian bagi konsumen dan produsen. Nah, pada gambar 5.2 9.2 itu disebutkan bahwa perubahan surplus konsumen ya, dan produsen dari kontrol harga. Nah, dari kontrol harga. Di sini dikatakan bahwa the price of a good has been regulated to be no higher than P max. Di harga suatu barang itu telah diatur agar ya tidak lebih tinggi dari P maksimal yang berada di bawah harga clearing price P0. Bisa kita lihat ya. Jadi harga suatu barang telah diatur agar tidak lebih tinggi dari P maksimal gitu. Atau yang berada di bawah harga P0. Nah, keuntungan bagi konsumen adalah perbedaan antara persegi panjang ya, A dan segitiga B. Jadi keuntungan bagi konsumen itu adalah perbedaan antara persegi panjang A dan segitiga B. Jadi ini dengan yang ini itu adalah keuntungan konsumen. Keuntungan konsumen. Nah, sedangkan kerugian produsen itu adalah apa yang ditunjukkan oleh jumlah persegi panjang A dan segitiga C. Nah, ini A dan C. Ini adalah kerugian produsen. Sedangkan segitiga B dan C, itu adalah bersama-sama mengukur kerugian bobot mati dari pengendalian harga. Di B dan C itu adalah dead weight loss. Jadi bobot mati lah istilahnya, mungkin kerugian dari bobot mati. Nah, di sini disebutkan juga dalam beberapa literatur yang lain sebagai tambahan itu bahwa berkaitan dengan efek kesejahteraan itu ya, berkaitan dengan efek kesejahteraan itu dikatakan bahwa apa namanya efek kesejahteraan itu adalah keuntungan dan kerugian bagi konsumen dan produsen. Nah, ada yang disebut dengan perubahan surplus produsen dan ada juga yang disebut dengan perubahan surplus konsumen. Nah, kalau perubahan surplus konsumen itu di sini dikatakan bahwa beberapa konsumen menjadi lebih buruk sebagai akibat dari kebijakan tersebut dan yang lainnya lebih baik. Yang lebih parah adalah mereka yang dijatah pasar karena penurunan produksi dari penjualan penjualan dari key ke key. Dari key ya. Nih, akan tetapi konsumen lain itu masih dapat membeli barang tersebut mungkin karena mereka berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat atau bersedia mengantri. Nah, konsumen ini lebih baik karena mereka dapat membeli barang dengan harga yang
lebih rendah. Nah, sedangkan pada perubahan surplus produsen, di sini dikatakan bahwa dengan pengendalian harga, beberapa produsen yang memiliki biaya relatif lebih rendah itu akan tetap berada di pasar, tetapi akan menerima harga yang lebih rendah untuk output mereka, sementara produsen lain akan meninggalkan pasar. Nah, jadi seperti itu. Kemudian berkaitan dengan teori apa tadi itu, rugi bobot mati atau deadweight loss, itu di sini dikatakan bahwa apakah kerugian bagi produsen dari pengendali harga diimbangi dengan keuntungan bagi konsumen? Dikatakan tidak. Karena pada gambar 9.2 itu pengendali harga menghasilkan kerugian bersih dari surplus total yang kemudian disebut sebagai kehilangan bobot mati. Jadi seperti itu. Jadi sehingga di sini dikatakan kehilangan bobot mati itu adalah kerugian bersih dari surplus total. Nah, kita lanjutkan pada figur atau gambar 9.3. Pada gambar 9.3 di sini dikatakan bahwa pengaruh kontrol harga ketika permintaan inelastis, ya, atau tidak elastis. Di sini dikatakan bahwa jika permintaan itu cukup inelastis, maka segitiga B yang berwarna hijau ini itu lebih besar dari persegi panjang A. Nah, maka dalam hal ini konsumen akan menderita kerugian bersih dari pengendali harga tersebut. Dari pengendali harga tersebut. Di sini dikatakan dalam beberapa literatur yang lain juga bahwa permintaan sebagai contoh misalkan ya, untuk menjelaskan tentang pengaruh kontrol yang harga yang ketika permintaannya tidak elastis. Seperti contoh misalkan permintaan bensin itu sangat tidak elastis dalam jangka pendek, tetapi jauh lebih elastis dalam jangka panjang. Misalkan sini dikatakan selama musim panas 1979, kelangkaan bensin diakibatkan oleh pengendalian harga minyak yang mencegah harga bensin domestik naik ke tingkat dunia. Kemudian konsumen menghabiskan berjam-jam mengantri untuk membeli bensin. Ini adalah contoh dari pengendalian harga yang membuat konsumen, ya, kelompok yang mungkin dimaksudkan untuk dilindungi oleh kebijakan itu lebih buruk. Nah, seperti contohnya di sini dikatakan kontrol harga dan kekurangan gas alam. Nah, di sini dalam contoh pada contoh 9.1, ya, pada contoh 9.1 situ dikatakan bahwa supply-nya itu ada fungsi supply dan fungsi demand-nya, ya, di mana dikatakan bahwa pada gambar 9.4 ya, pengaruh kontrol harga pada gas alam itu dikatakan bahwa harga clearing pasar gas alam itu adalah sebesar $6,40 per 1000 kaki kubik. Nah, per MCF itu maksudnya 1000 kaki kubik. Dan hipotetikal dan hipotesis maksimum harga yang diperbolehkan itu adalah $3,00. Nah, dari mana itu diperoleh? Itu diperoleh dari selisih hasil, ya, 23,6 ya, 23,6 pada QS ini, ya. Kemudian
dengan ini key apa ya? Key demand. Ya, key demand itu 20,6. Nah, sedangkan ini QS-nya itu 20, supply-nya itu permintaan supply-nya itu supply-nya itu 23,6, sedangkan supply-nya, sedangkan demand-nya itu 20,6. Selisihnya itu itulah mendapatkan nilai sebesar 3,0 per 1000 kaki kubik. Nah, keuntungan bagi konsumen, ya keuntungan bagi konsumen itu adalah persegi panjang A dikurangi segitiga B. Persegi panjang A dikurangi dengan segitiga B. Dan kerugian bagi produsen, ya bagi produsen itu adalah segi persegi panjang A ditambah dengan segitiga C. Ditambah segitiga C. Gitu. Nah, maka sehingga apa namanya? Sedangkan kerugian bagi bobot mati, ya, bobot mati itu adalah jumlah segitiga B ditambah dengan plus segitiga C. Nah, jadi ini. Kalau kita coba hitung, maka hasilnya itu adalah untuk menghitung luasnya, nah, itu dalam perhitungannya diperoleh nilai, kalau di sini saya katakan 4,8 miliar dolar luas segitiga yang ada. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Oke, sorry. Tadi QS ini ya. QS 20,6, ini QD-nya 23, sudah cocok. QS ini 23,6, ini QD-nya 20,6. Ya. Nah, kemudian kita akan coba membahas efisiensi kompetitif, ya, efisiensi pasar kompetitif. Pada bab ini 9.2 ini ada yang disebut dengan efisiensi ekonomi. Nah, efisiensi ekonomi itu terjadi ketika memaksimumkan agregat surplus konsumen dan produsen. Jadi memaksimumkan surplus konsumen dan produsen secara agregat atau secara bersama-sama. Nah, bagaimana cara memperolehnya? Di sini dikatakan bahwa kebijakan untuk hal tersebut itu adalah membebankan biaya efisien pada perekonomian secara bersama-sama surplus produsen dan konsumen itu dikurangi dengan jumlah kerugian bobot mati. Nah, pada kegagalan pasar, ya, ada juga yang disebut dengan kegagalan pasar. Dalam beberapa situasi, kegagalan pasar itu terjadi karena ya, harga itu situasi di mana pasar persaingan yang tidak teratur atau tidak efisien karena harga gagal memberikan sinyal yang tepat kepada konsumen dan produsen. Jadi
Kegagalan pasar itu terjadi karena harga itu gagal memberikan sinyal yang tepat kepada konsumen dan produsen. Sehingga pasar kompetitif yang tidak teratur itu menjadi tidak efisien, yaitu tidak memaksimumkan surplus konsumen dan produsen secara agregat. Ada dua contoh di sini dikatakan, ada dua contoh yang menyebutkan sebagai bentuk dari kegagalan pasar itu terjadi. Yang pertama itu karena faktor eksternalisasi, eksternalitas, dan yang kedua itu karena lack of information, kurangnya informasi. Nah, eksternalitas itu adalah di sini dikatakan tindakan yang diambil oleh produsen atau konsumen yang mempengaruhi produsen atau konsumen lain, tetapi tidak diperhitungkan dalam harga pasar. Misalkan biaya manfaat yang kadang disebut dengan eksternalitas itu, salah satu contohnya itu adalah biaya bagi masyarakat atas pencemaran lingkungan oleh produsen akibat penggunaan bahan kimia yang dilakukan oleh sebuah industri. Nah, tanpa campur tangan pemerintah, produsen seperti itu tidak akan memiliki insentif untuk mempertimbangkan biaya sosial dari polusi tersebut. Jadi itu yang disebut dengan eksternalitas. Kemudian yang kedua, ada juga disebut dengan kurangnya informasi. Nah, kegagalan pasar itu juga dapat terjadi ketika konsumen kekurangan informasi tentang kualitas atau sifat dari suatu produk, sehingga tidak dapat membuat keputusan pembelian yang memaksimalkan utilitas. Maka di sini perlu adanya intervensi pemerintah, misalnya membutuhkan kebenaran dalam proses pelabelan terhadap sebuah produk. Jadi itu contoh dari pentingnya contoh dari kegagalan pasar itu. Pada literatur yang lain juga dikatakan bahwa dengan tidak adanya eksternalitas atau kurang informasi, maka pasar kompetitif yang tidak diatur memang mengarah pada tingkat output yang efisien secara ekonomi. Untuk melihat ini, mari kita mempertimbangkan apa yang terjadi jika harga dibatasi menjadi sesuatu selain harga clearing pasar equilibrium. Kita bisa lihat pada figur atau gambar 9.6. Pada gambar 9.6, di situ disebutkan kerugian kesejahteraan ketika harga itu ditahan di atas level clearing pasar. Di sini dikatakan ketika harga itu diatur, tidak lebih rendah daripada P2, hanya Q3 yang dituntut, maka jika Q3 itu dihasilkan, kerugian bobot mati diberikan terjadi pada segitiga B dan C. Dengan harga P2, maka produsen itu ingin memproduksi lebih daripada Q3. Dia ingin memproduksi lebih daripada Q3. Maka jika mereka melakukannya, kerugian bobot mati akan lebih besar lagi. Maka kerugian bobot matinya itu akan lebih besar lagi. Oke, sebagai contoh misalkan pada pasar
efisiensi pasar kompetitifnya itu pada the market for human kindness. Ya, pada gambar 9.6 ini dicontohkan pada pasar ginjal dan pengaruh undang-undang transplantasi organ nasional. Nah, situ dikatakan bahwa harga clearing pasar itu adalah $20 ya, harga $20 ini ya, pada harga keseimbangan ya. Nah, pada harga ini sekitar 24.000 ginjal per tahun akan dipasok pada harga ini ya, 24.000 ginjal dipasok per tahunnya. Hukum secara efektif membuat harga menjadi nol, menjadi zero, sekitar 16.000. Jadi sekitar 16.000. Yang ini ya, sekitar 16.000 ginjal per tahun itu masih disumbangkan. Jadi ketika harganya menjadi nol, maka ginjalnya itu tetap terjual sebanyak 16.000 ginjal per tahun. Suplainya itu terbatas yang ditunjukkan pada S-aksen. S-aksen ya. Kerugian pemasok diberikan oleh persegi panjang A dan C. Persegi panjang A dan segitiga C. Dan segitiga C. Jika konsumen itu menerima ginjal tanpa biaya, keuntungan mereka akan diberikan oleh persegi panjang A dikurangi dengan segitiga B. Dengan A dikurangi dengan segitiga B. Nah, itu yang terjadi dengan fungsi supply QS-nya itu 16.000 plus 0,4 dan demand-nya itu 32.000 kurang 0,4 P. Ya. Kemudian selanjutnya dalam prakteknya ginjal itu sering dijatah, sering dijatah berdasarkan kesediaan untuk membayar. Dan banyak penerima membayar sebagian besar atau seluruh harga dengan harga $40.000 yang membersihkan pasar ketika pasokan dibatasi. Hal ini ditunjukkan pada persegi panjang A dan D, ya, persegi panjang A dan D mengukur nilai total ginjal ketika pasokan itu dibatasi. Kalau pasokan itu dibatasi, maka yang masih bisa diperoleh itu sebesar ini, persegi panjang A dan persegi panjang D. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan dua konsep dalam analisis pasar kompetitif. Saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.